warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat online semua, berjumpa lagi di Staima Podcast dalam edisi spesial Ramadan Keren bareng Staima. Baik, hari ini bersama saya Umair Syah, kita akan mengulik berbagai topik menarik selama Ramadan, memberikan wawasan baru, kebahagiaan, menemani waktu berbuka Anda ala mahasiswa yang pastinya dengan pembahasan yang keren luar biasa teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sobat online semua, hari ini di Staima Podcast di edisi spesial Ramadan Keren bareng Staima, kita telah kehadiran seorang tamu yang spesial bagi kita. Khususnya kita akan membahas ini sebuah topik yang spesial juga nantinya yang akan kita bahas bersama beliau, yaitu beliau dengan Ustadz Dr. Rosidin MPD. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah, puasa lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, teman-teman sobat online semua, hari ini kita akan membahas tentang membangun generasi Qurani di bulan suci. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka daripada itu, justru Ramadan ini akan memberikan sebuah kurikulum baru nantinya, yang bagaimana dengan Ramadan dan dengan Quran, karena Ramadan dengan Quran itu tidak dapat dipisahkan, sobat online sekalian. Makanya kita akan membahas tentang generasi Qurani di bulan suci ini. Dan kita juga membahas dengan beliau, Ustadz Rosidin ini juga sedikit informasi, beliau juga pakar di ahlinya, yaitu khususnya di tafsir Tarbawi. Tafsir, ya. Tafsir. Sebelum kita masuk nih Ustadz, gimana Ustadz, menurut Ustadz Ramadan tahun ini Ustadz? Ramadan tahun ini ada yang spesial, itu adalah kalau bagi saya pribadi mencoba untuk bagaimana agar tidak banyak keinginan, sehingga dalam bulan suci Ramadan ini saya tidak banyak membuat jadwal-jadwal. Jadi tergantung penjadwalan baik dari profesi, kebutuhan rumah tangga maupun dari masjid-masjid, itu saja tanpa ada jadwal secara mandiri yang bersifat inisiatif. Jadi lebih santai lah untuk Ramadan tahun ini, lebih tenang, lebih santai. Dilonggarkan, ya. Mungkin apa sih Ustadz makna Ramadan menurut Ustadz sendiri itu bagaimana? Kalau dilihat dari pendapat para ulama, biasanya di luar bulan suci Ramadan ini salah satu gangguan terbesar kita yang mengganggu perjalanan menuju kepada Allah itu adalah kita overdosis, ya. Overdosis tidurnya, overdosis bicaranya, overdosis interaksi sosialnya, sama nanti berlebihan lah. Pada bulan Ramadan ini kita mencoba untuk mengendalikan agar terkelola dengan baik, efektif, efisien. Kalau biasanya kita banyak makan, banyak minum, maka di bulan suci Ramadan ini kita membuktikan diri aslinya makan buka dan sahur itu sudah cukup, nggak harus pakai makan 3 kali, apalagi sampai wisata kuliner. Lalu yang kedua juga tidur. Tidur itu kalau di luar Ramadan kita banyak tidur, di bulan Ramadan ini kita disuruh memperbanyak sholat malam. Apalagi kalau Rasulullah itu tidurnya kisaran menurut pakar ya 4-5 jam, itu saja jam selama Ramadan. Tiap keseharian, terutama di Ramadan. Lah, maka di bulan suci Ramadan ini biar kita tidak banyak tidur, maka disuruh sholat malam. Juga biar nggak banyak interaksi manusia, kita disuruh untuk itikaf. Paling tidak itikaf itu 2,5% waktu kita. Kalau kita sehari ini punya 24 jam, paling tidak kita sisihkan 36 menit untuk itikaf di masjid. Kalau mau niru Rasul berarti bisa 10 hari, bisa juga 20 hari. Tapi kalau kita ingin yang harian, berarti paling tidak sehari kita menyempatkan diri ke masjid itu sekitar 36 menit. Satu lagi kalau terkait dengan banyak pembicaraan, kadang mungkin berapa banyak film yang kita tonton, game yang kita mainkan, kemudian nanti membaca novel, membaca buku-buku teks. Maka di bulan suci Ramadan ini ucapan-ucapan yang bersifat manusiawi itu kita minimalisasi dengan cara memperbanyak ucapan-ucapan yang terkait dengan
ilahiyah, ketuhanan. Nah, itu kita bisa memperdalam ilmu agama, fikih, membaca hadis, dan terutama banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi saya kira itu Ramadan adalah efektivitas, efisiensi dari biasanya kita di luar Ramadan overdosis makan, minum, tidur, interaksi sosial, maupun kita ini dikendalikan, diminimalisasi. Juga tadi Ustadz bilang daripada nonton video atau nonton YouTube yang tidak bermanfaat, bagus nonton podcast kita di sini. Ya, insya Allah. Ini menarik Ustadz. Tadi Ustadz ada menyinggung tentang tidur ya Ustadz. Yeah. Kan banyak nih yang di seliweran sana orang tahu katanya di Ramadan itu ada hadis yang bilang bahwasanya tidur orang berpuasa itu ibadah, itu bagaimana Ustadz? Pada dasarnya kalau kita ikut aturan fikih, misalnya kayak di kitab Takrirat itu, kalau kebanyakan tidur itu jatuhnya hukumnya malah makruh, karena makruh. Nah, kenapa kok tidur itu bisa berpahala? Ketika seseorang pada saat dia bangun justru menimbulkan potensi negatif. Misalnya daripada dia ngabuburit misalnya yang berpotensi melihat maksiat, maka saat itu tidur menjadi ibadah bagi dia. Tapi bagi orang-orang yang ketika bangun ada aktivitas-aktivitas positif, maka dalam kasus ini tentu lebih baik aktivitas daripada tidur, saya kira itu. Oke, jadi begitu teman-teman, jangan disalah artiin ya Ustaz, kan disalah artiin tidur itu ibadah, tidur aja dari pagi sampai lihat maghrib baru bangun. Lihat orangnya. Kalau bangun nanti dipakai apa, lah itu kalau ada penjahat maka tidur itu ya ibadah bagi dia. Tapi kalau ya kejahatan daripada dia berbuat jahat saja. Oke Ustaz, menarik. Ini kita masuk ke tema lagi nih Ustaz, yaitu tentang pendidikan Ramadan dan Quran. Bagaimana menurut Ustaz antara Ramadan dan Quran ini kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, yang nantinya dari Ramadan ini akan melahirkan generasi-generasi Quran. Saya kira yang bisa kita jadikan acuan itu kalau kita ambil analisis dari 5 surat pertama yang turun, itu adalah surat Al-Alaq, surat Al-Qalam, surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir, lalu Al-Fatihah. Dari sampel 5 surat yang turun ini saja kita bisa menganalisis bahwa yang pertama itu input dulu. Kita itu harus input sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita input sebanyak-banyaknya? Iqra, membaca. Nah, membaca sebanyak-banyaknya, menggali data sebanyak-banyaknya, baru kalau kita sudah inputnya banyak, baru melakukan output. Nah, outputnya itu nun wal qalami wa ma yasturun, atau wa innaka la'ala khuluqin adzim. Apa yang kita peroleh, kita ekspresikan dalam bentuk tulisan maupun kita sajikan dalam bentuk tindakan keteladanan. Sehingga di satu sisi kita masukkan sesuatu yang positif dalam diri kita, baru kita keluarkan dalam bentuk yang positif juga, baik dalam bentuk tulisan maupun perilaku. Kalau dari surat Al-Muzammil juga sama. Identitas generasi Quran itu adalah qumil laila illa qalila. Dia itu selalu menomorsatukan sholat malam. Sholat malam, kenapa? Ini identitas orang muslim. Kalau kebaikan-kebaikan yang bersifat sosial, humaniora, itu tidak menjadi ciri khas orang Islam. Dermawan itu bukan hanya orang Islam, suka menolong, ya. Maka yang menjadi identitas umat Islam ini adalah sholat malam. Nah, sholat malam dan warattilil Qur'ana tartila, dan membaca Al-Quran. Nah, ini 2 identitas ini yang menjadi imun bagi kita sebelum menghadapi tantangan di luar. Jadi kalau kita ingin sehat, iman kita sehat, itu ketika Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul untuk terjun ke masyarakat, itu disuruh banyak sholat malam, banyak baca Quran. Nah, ini yang nanti akan jadi perisai diri. Nah, ketika sudah punya perisai diri, kembali karakter Al-Quran adalah surat Al-Mudaththir. Kalau kita sudah punya proteksi, maka kita harus take action. Nah, take actionnya keluar itu ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, dan seterusnya. Bahwasanya kita harus ambil peran di masyarakat, apa yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahwasanya kita harus punya peran kepada masyarakat. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya, dimanapun kita berada, di situ ada nilai positif yang kita berikan. Lah, apa nilai positif yang utama? Lah, sebenarnya dari surat Fatihah itu, kalau menurut para ulama, di situ ada 7 makom atau 8 makom yang bisa kita lakukan mulai secara bertahap ya.
Satu makom bismillah. Makom bismillah itu berarti yang utama itu mengenal Allah. Lalu yang kedua makom alhamdulillah, makom syukur, makom sabar. Lalu ar-Rahmanir Rahim, makom tentang apa ini, Maliki Yaumiddin misalnya, makom tentang khauf dan roja. Kalau ar-Rahman itu roja, berharap kepada Allah. Kalau Maliki Yaumiddin itu makom khauf, takut kepada Allah. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga makom ikhlas. Nanti ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini makom ittiba. Ittiba itu artinya kita bisa meneladani mulai dari nabi, para sahabat, para wali, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini beberapa rincian atau garis besar tentang tujuan pendidikan Islam atau pendidikan yang ingin kita capai di bulan suci Ramadan. Mungkin itu. Berarti luar biasa sebenarnya, dari pendidikan Ramadan ini bisa menghasilkan yang begitu banyak tadi sebenarnya. Sudah ada di Quran, tinggal actionnya ini yang terkadang itu. Mungkin ini Ustaz, misalnya ada sekolah atau program-program apa, misalnya perguruan tinggi mungkin di sekolah bisa diterapkan mengenai program Ramadan ini yang memang tadi mencakup itu semua, Ustaz. Sebenarnya yang sepengalaman saya, kalau ikut program Ramadan itu di sekolah-sekolah itu yang paling efektif itu ya model pesantren Ramadan yang dilakukan di Al-Hikam itu. Jadi mengundang siswa selama 3 hari, 2 hari, 3 hari tinggal di pesantren, dan di sini dia mengetahui bagaimana gaya hidup pesantren selama 2-3 hari. Nah, bagaimana untuk manajemen waktunya? Saya kira untuk manajemen waktunya kita bisa mengadopsi manajemen waktu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya, beliau itu sudah mengklasifikasikan waktu menjadi 12. Jadi waktu siang dibagi jadi 7, waktu malam dibagi jadi 5. Nah, waktu siang itu kronologinya mulai dari adzan subuh sampai selesai sholat subuh itu pertama. Dari setelah subuh sampai terbit matahari, setelah terbit matahari sampai waktu duha sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai jelang tenggelam matahari, jelang tenggelam matahari sampai maghrib. Itu 7 manajemen waktu untuk siang hari. Nah, kalau malam hari itu setelah maghrib sampai isya, setelah isya sampai waktu tidur. Lah, tidur itu menjadi waktu tersendiri. Lalu setelah bangun tidur sampai nanti adzan pertama. Adzan pertama itu adalah adzan yang menandai orang yang semalaman tahajud disuruh untuk sahur atau disuruh untuk tidur lagi 1/6 terakhir malam. Atau kalau di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu sekitar 1 jam antara adzan pertama sama adzan kedua. Kalau dulu adzan pertama itu Bilal bin Rabah, adzan kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, di sini memberi kesempatan orang yang nggak pernah sholat malam itu dikasih kesempatan 1/6 malam terakhir. Jadi ketika dengar azan pertama dari Bilal ini baru bangun. Tapi kalau orang sudah bangun sejak tengah malam seperti Rasulullah itu bangun jam 11 atau 12 malam, maka azannya Bilal ini sebagai penanda waktu istirahat. Jadi setelah 5-6 jam sholat malam baru beliau istirahat untuk ibaratnya tidur atau makan sahur. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, di situ apalagi kalau kita baca lengkap kitab Ihya maupun Bidayatul Hidayah, di situ lengkap. Apa yang dilakukan di pagi hari itu per item itu ada. Nah, itu kalau diadopsi di dalam kegiatan pesantren Ramadan, seandainya saja itu menjadi sebuah daily activity-nya santri Pesrom, santri pesantren Ramadan, itu akan berdampak lah. Paling tidak itu sedikit banyak dari sekian peserta itu nanti akan ada yang terdampak, minimal tertarik untuk mondok. Nah, kalau sudah mondok, insya Allah pondok itulah yang akan memproses dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik, saya kira. Ini Ustaz juga kan kita tahu Ramadan ini kan hanya 1 bulan, Ustaz. Apakah juga nantinya Ramadan yang pendidikan 1 bulan ini bagaimana cara mengistiqomahkannya, Ustaz, untuk di 11 bulan yang lainnya? Karena kan 11 bulan yang lainnya kan kita seperti yang Ustaz bilang tadi, kita terlalu banyak berinteraksi, banyak dan lain sebagainya di Ramadan dididik. Kalau kita lihat konsep istiqomah, misalnya dalam kitab
kitab ini Risalah Kusyairiyah ya. Dalam kitab Risalah Kusyairiyah itu disampaikan istiqomah itu tidak instan. Yang namanya istiqomah itu ada proses takwim, iqomah, baru istiqomah. Takwim itu harus pemaksaan. Jadi kita itu harus memaksakan diri. Makanya dalam Islam itu kita disebut mukallaf. Mukallaf itu orang yang dipaksa. Nah, kita harus dipaksa terus. Ketika seseorang dipaksa, maka lambat laun dia akan iqomah. Iqomah itu dia akan menjalankannya. Dia akan menjalankannya meskipun masih ada hatinya masih kurang, tapi dia sudah rajin. Ibaratnya santri itu dia masuk terus, nggak pernah telat. Walaupun dari segi kenyamanan masih belum dia dapatkan. Tapi dari segi kuantitas kehadiran dia memenuhi. Walaupun dari segi kualitas kenyamanan masih belum. Baru kalau sudah nyaman, saat itulah dia disebut istiqomah. Jadi istiqomah itu bermakna konsistensi yang disertai kenyamanan. Loh, kalau kita belum nyaman, maka belum disebut istiqomah. Makanya Rasulullah itu, ayat yang paling membuat beliau itu beruban, ibaratnya ada satu ayat yang membuat beliau itu beruban, saking beratnya ayat tersebut, adalah fastaqim kama umirta. Istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Nah, ini artinya istiqomah itu tidak instan. Karena tidak instan, maka harus ada proses. Nah, maka dalam hal ini saya kira bagaimana untuk 11 bulan ke depan, yang penting ya kalau kita pakai satu konsep lagi, itu namanya konsep wirai. Konsep wirai itu adalah proteksi. Kita memproteksi diri satu minimal dari dosa besar. Jadi target pertama itu yang penting kalau nanti selepas Ramadan kita nggak melakukan dosa besar dulu. Kalau sukses, baru yang kedua wirai dari dosa kecil. Dosa kecil. Nah, kalau yang ketiga dari yang syubhat atau yang makruh. Baru nanti yang keempat yang mubah. Ini tahapan-tahapan paling tidak kita melakukan secara bertahap. Jadi tidak instan. Kita melakukan secara bertahap konsep wirai maupun takwim, iqomah dan istiqomah. Kembali lagi Ustaz ke topik kita tadi, itu tentang membangun generasi Quran di Ramadan. Menurut jenengan ini Ustaz, generasi Quran itu yang bagaimana sih? Biasanya tentu kita tidak bisa mengidentifikasi secara utuh atau secara tanpa, karena tergantung perspektif ya. Tapi kalau kita pahami, salah satu acuan utama adalah karena khuluquhul Quran, bahwasanya sebisa mungkin memang Al-Quran itu menjadi akhlak. Akan tetapi kita tahu nggak semua manusia itu punya kemampuan seperti Rasulullah. Maka dari itu paling tidak ada orang itu yang oleh Rasulullah diwarisi alimnya, ada yang diwarisi arifnya, ada yang diwarisi abidnya. Nah, ada orang awam itu nggak punya ilmu, ilmunya sedikit, tapi mereka rajin ibadah. Nah, itu berarti dia sudah mewarisi ibadah dari Rasulullah. Ada orang yang dia itu nggak punya ilmu, kemudian nggak rajin ibadah, tapi dia itu sabarnya luar biasa, syukurnya luar biasa. Dia nggak punya rasa dendam, nggak punya rasa. Ini berarti orang yang bijaksana. Berarti mewarisi Rasulullah dari sifatnya. Ketika disakiti nggak mudah marah. Ini kearifannya. Nah, ada orang yang bisa jadi dari segi kearifan kurang, dari segi ibadah kurang, tapi ternyata punya segi ilmunya yang tinggi. Nah, maka generasi Quran itu kalau memang memungkinkan tiga-tiganya tergapai. Ahli ibadah, akhlaknya bijaksana, tapi juga berilmu tinggi. Tapi kalau memang tidak bisa, paling tidak ya sesuai kemampuan mana yang kita ini dominan. Nah, dalam hal ini saya kira kita punya satu prinsip mala yudroku kullu la yudroku kullu, bahwasanya tidak harus kita itu idealis, mana yang sesuai kemampuan kita, lah itulah yang kita amalkan dari Al-Quran, mana yang sesuai dari kita. Itu tadi tentang generasi Quran. Jenengan kan dulu pernah dididik langsung oleh Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Kan beliau kan salah satu, kalau kita lihat di Mars sama di himnanya Staima itu ada mendidik generasi Quran itu. Bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Kiai Hasyim Muzadi dalam mendidik generasi, khususnya untuk mencapai itu tadi, Ustaz?
Baik, kalau yang saya pahami pendidikan Qur'aninya Abah Hasyim itu wujud konkretnya itu ya yang ada di Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Depok. Bahwasanya beliau itu mencoba mengcombine antara yang hafal Quran itu juga ahli agama. Karena selama ini terpisah antara yang hafal Quran dengan yang ahli agama. Kadang yang hafal Quran nggak ngerti fikih, yang ngerti fikih nggak bisa. Nah, maka di sini konsepnya pendidikan Qurannya itu tadi idealnya adalah mampu seperti itu pertama ya. Lalu yang kedua, beliau itu sebagai sosok yang mengedepankan integrasi itu dalam pengertian seperti kita di Al-Hikam ini yang punya background pesantren dikasih formalnya, yang biasanya formal dikasih background pesantren. Jadi kayak PESMA yang rata-rata mereka itu sejak kecil sudah dididik pendidikan umum, nah, di sini dikasih sentuhan pesantren. Nah, dulu aslinya Matali itu yang pesantrennya tinggi. Nah, pesantrennya tinggi di sini dikasih sentuhan formal. Sehingga terjadi integrasi lah. Di satu sisi itu ada bagaimana nilai-nilai ilmiah kampus, itu prestasi ilmiahnya kampus itu ada, tapi dari segi amalia agama itu ada dari pesantren. Nah, amalia agama dari pesantren, kemudian prestasi ilmiah dari perguruan tinggi, ketika terpadu dia akan punya kesiapan hidup. Nah, kesiapan hidup itu ya kita kalau siap hidup kan dengan prestasi ilmiah mungkin kita akan punya jabatan, kita akan punya pekerjaan. Tapi dengan adanya amalia agama, maka kita saat hidup itu nggak hanya sekedar interaksi manusia, tapi juga hablum minallahnya itu ada. Sesibuk-sibuknya orang kerja, tidak akan sampai melupakan dia dari ibadah. Mungkin itu yang konsepsinya ya. Berarti sesuai dengan moto 3 itu yang dibangun Abah Hasyim itu? Yaitu pemaknaan ya, pemaknaan. Prestasi ilmiah. Berarti kalau misalnya digabungkan dua itu menjadi sebuah memang benar membangun generasi yang luar biasa nantinya. Sudah siap karena amaliyahnya matang, prestasi ilmiahnya matang, akan melahirkan kesiapan hidupnya matang. Sama konsep utamanya saya kira memang kolaborasi ya. Kalau yang saya pahami dari semua lembaga pendidikan yang dibuat Abah Hasyim ini kan kolaborasi ya kayak tadi gimana anak PESMA kolaborasi sama Matali, kalau dulu nanti di sana PESMA kolaborasi sama anak STKK. Nah, kolaborasi itu mungkin karena beliau seorang organisatoris yang ulung, beliau ini terbiasa untuk kolaborasi, maka ya ini kolaborasi itu penting. Jadi di satu sisi nggak semua hal itu harus kita yang menjelaskan. Kalau kita nggak memahami misalnya tentang ekonomi, ya kita serahkan anak-anak yang di fakultas ekonomi, ya sama seperti itu. Kolaborasi itu saya kira yang termasuk dikedepankan karena Al-Quran itu sekali lagi nggak bisa kita bawa sendiri. Karena kita bukan nabi, maka kadang kita hanya membawa sisi tertentu saja dari Al-Quran. Nggak semuanya bisa kita bawa semua. Baik, sobat-sobat online semua, luar biasa pembahasan kita hari ini yaitu tentang membangun generasi Qurani di bulan suci. Tadi sudah penjelasan yang luar biasa oleh Ustadz Rosidin. Dan lagi-lagi apabila pembahasan tadi tentang membangun generasi Qurani kita masukkan ke dalam moto yang dibangun oleh Abah Hasyim itu sangat kental, akan memang tujuan akhirnya adalah untuk membangun generasi yang Qurani, yang nantinya hatinya terdidik secara Qurani dan juga akal intelektualnya hidup, jadinya nanti menghasilkan sebuah generasi yang ulul albab itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik, sobat-sobat online semua, alhamdulillah luar biasa pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi, khususnya sobat-sobat online yang masih generasi milenial, yang Gen Z, yang masih dalam status pendidikan atau dalam masa-masa sedang sekolah, kuliah dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita semua menjadi generasi-generasi yang memang dididik untuk menjadi generasi Qurani yang nantinya di bulan Ramadan ini kita di akhir Ramadan mendapatkan yang namanya la'allakum tattaqun, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan seluruh amal ibadah kita di selama bulan Ramadan akan menjadi istiqomah nantinya di 11 bulan yang akan datang. Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi sudah bersama kami di sini, bersedia hadir di podcast Taimah ini. Terima kasih. Sama-sama. Nanti mau buka puasa di mana, Ustaz? Wah, itu enggak perlu di ini. nanti di rumah gitu. Sekali lagi terima kasih Ustaz.
Dan informasi tambahan untuk teman-teman sekalian, sobat-sobat online yang mungkin yang punya kakak, adik, atau teman-teman sekalian yang masih bingung nih, mau kuliah di mana, mau mondok di mana, atau mau melanjutkan pendidikan tingginya di mana. Ini ada informasi menarik untuk teman-teman sekalian bahwasanya penerimaan mahasiswa baru STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang telah membuka pendaftaran yaitu dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 9 September 2024. Dan juga teman-teman yang mungkin mau kuliah di Malang, bingung mau tempat tinggal di mana, sudah juga buka ada yang namanya pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang yang telah membuka pendaftaran santri baru, dan teman-teman bisa bergabung bersama kami di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang atau di pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang menjadi bagian mahasantri dan menjadi santri dari Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Untuk mungkin teman-teman yang masih kepo nih terhadap STAI Mahat Al-Hikam, mungkin bisa mengikuti Instagram kami di @STAI_Al-Hikam_Malang atau di Facebook kami STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang atau di YouTube kami yang sedang teman-teman tonton yaitu di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang. Ini sekali lagi terima kasih Ustaz. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.